Oke, share kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera. Dan mohon sebelumnya mic-nya di mute dulu ya, speakernya. Oke, Bu. Oke. Oke, pada hari ini alhamdulillah tanggal 15 ya. Iya, tanggal 15. Hari pertama kita kembali belajar daring untuk semester ganjil. Pertama saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang semuanya sudah naik kelas di kelas 2 TKR 1 dan 2 TKR 2. Meskipun ada perubahan kayak wali kelas 2 TKR 2 sekarang dipegang oleh Bapak Supardi ya. Tapi tetap jalin komunikasi supaya kalian pun dalam belajarnya pun bisa lancar gitu ya. Selalu komunikasi dengan baik dengan wali kelas. Nah, untuk pelajaran saya di kelas 2, nama pelajarannya pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Nah, saya share dulu ya. Share screen. Ini nanti ini kan saya sedang merekam, kurang lebih 30 menit, jadi sebentar aja. Kemudian ini nanti kalau misalnya teman-temanmu yang belum ikut, nanti bisa lihat di channel YouTube saya ya. Nah, untuk pelajaran sasis dan pemindah tenaga, jadi ada dua ya, sasis sama pemindah tenaga. Berarti kalau sasis itu khusus untuk yang menopang kendaraan, misalnya suspensi gitu ya, roda, kemudian apa lagi? Salah satunya juga ada yang penunjang adalah kemudi, sistem kemudi. Nah, untuk keseluruhan kita bisa lihat di sini ya. Sudah lihat ya gambarnya ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini ada saya tampilkan namanya sistem kopling. Sistem kopling. Nah, jadi kalau bicara tentang sasis dan pemindah tenaga itu bukan diawali dari engine ya, bukan. Dimulai dari sini. Ini, clutch. Bahasa Inggrisnya kopling itu clutch. Ya, clutch gitu ya. Nah, kemudian ada transmisi, artinya pada saat mobil mau bergerak, kita ini sebenarnya mau memindahkan tenaga dari engine ke kemana? Ke roda. Ya, memindahkan tenaga dari engine ke roda. Nah, memindahkan tenaga dari engine ke roda secara langsung bisa ya. Nah, cuma nanti pada saat berjalan, kalau saat jalan lurus saja tidak masalah ya. Pada saat jalan naik gunung, dibutuhkan tenaga yang kuat untuk mendorong kendaraan supaya bisa naik. Demikian juga pada saat turun. Ketika turun, ada daya yang turun, karena ada gaya gravitasi bumi, maka gaya yang turun itu harus ditahan. Nah, gaya itu dikurangi. Bagaimana caranya mengurangi? Dengan mengoper gigi. Pernah kan kalau naik motor di Gunung Amal, ya, kalau naik gunung itu kan bisa enggak gigi 4? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Biasanya oper ke gigi yang 2, Bu. rendah ya. Kalau kayak motor saya itu gigi 1 baru bisa naik. Sudah tahu kan motor saya? Sudah, Bu. Ya, kalau motor saya harus gigi 1. Itu pun harus begini jalannya. Set. Karena kalau lurus,
Jadi kayak manipulasi gitu ya, didorong begini zigzag dulu, baru kita naik. Berarti gigi 1 itu motor saya. Nah, kemudian kita masuk kembali ke sasis dan pemindah tenaga. Jadi kita memindahkan, speakernya dimatikan dulu ya. Kalau ada musiknya dimatiin dulu. Mic. Oke, jadi tenaga dari engine ini mau kita pindahkan ke roda, tetapi melalui beberapa komponen pemindah tenaga. Ya. Yohanes Kaso, speakernya dulu, mic-nya dimatikan dulu. Oke. Nah, jadi tadi saya bilang kan mau memindahkan, ini ada yang mau masuk lagi. Nah, jadi mau memindahkan tenaga ke roda, tetapi melalui komponen-komponen ini namanya komponen pemindah tenaga, yang terdiri atas kopling, transmisi, kemudian melalui poros propeller, nih ya, poros propeller ini yang berputar, tahu ya? Dia kayak apa itu, besi panjang, kalau kita lihat di truk itu kan ada yang berputar begini. Ya. Bagian bawah, bukan bagian atas. Bagian bawah putar. Nah, itu namanya poros propeller. Poros propeller ini dari transmisi ke ini. Ini namanya diferensial atau biasa dibilang orang gardan. Jadi antara transmisi dengan gardan, untuk terhubung ke poros propeller harus ada universal join. Ini universal join ini ada 2. Ya. Nah, kemudian tenaga dari poros propeller diteruskan ke diferensial. Diferensial di sini di dalamnya ada mekanisme gigi yang bisa memutar putaran yang arahnya begini lurus, kemudian bisa diteruskan ke poros roda begini ya. Gini. Misalnya ini ya, ini poros propeller, ini putar. Supaya ini bisa mutar roda, di sini ada namanya diferensial. Nah, diferensial ini mengubah putaran 90 derajat nih ya. Dari sini langsung ke sana, ke sini. Ya. Diferensial ini mutar supaya ini bisa berputar. Di sini ada diferensial yang mengubah putaran 90 derajat. Ini bisa berputar sini ke sini. Nah, ini di sini ada ban. Ya. Nah, itulah namanya pemindah tenaga. Ya. Artinya memindahkan tenaga engine ke roda melalui komponen-komponen ini. Yang pertama clutch atau kopling, kemudian transmission, ini transmisi manual, kemudian ada poros propeller, kemudian di sini ada diferensial. Nah, yang tadi yang saya bilang yang seperti ini namanya poros roda, axle shaft. Poros axle. Poros axle ini yang nanti ketemu dengan roda. Ya, kiri kanan. Nah, kemudian bentar ya. Ada yang mau masuk lagi. Nah, untuk pertama hari ini kita belajar tentang kopling. Kopling ya. Kopling itu fungsinya memutuskan atau menghubungkan putaran dari engine ke transmisi. Ya. Jadi dia ada plat gitu ya, plat ini. Nih ya. Ini ada roda gila. Ini roda gila nih nempel di mesin. Anggap aja di sini mesin ya. Oke. Ini ada roda gila. Kemudian di sini ada plat kopling. Ini plat kopling. Ini juga plat. Ini platnya double malah ini. Ini plat, ini plat. Dan di sini ada apa lagi namanya? Lupa saya. Biasanya kalau kita di mobil cuma satu ini aja.
Nah, terus di sini ada namanya clutch cover, penutup kopling. Jadi supaya plat ini bisa nempel ke flywheel, maka ini ada clutch cover. Ini nanti nempel ke sini, kemudian didorong sama ini ditutup, clutch cover, baru dibaut. Dibautnya di flywheel. Sudah tahu flywheel ya? Boleh sih dibuka mic-nya, tapi kalau rasanya kalian di sekitar kalian ribut, di anu aja, di mute aja. Karena saya juga sambil menanya gitu ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Aswar. Oke, kembali ke sini. Oke. Ya. Jadi ini, nah. Jadi di sasis itu nanti ditambah lagi. Nah, nanti ditambah di sini ya, saya sebutkan ya. Di sini ada nanti materinya tentang kopling, transmisi manual, transmisi otomatis, poros propeller, tadi udah dengar ya. Kemudian diferensial, sudah saya kasih tahu. Nah, poros roda tadi axle shaft, kemudian rem. Kemudian ada ABS. Rem ABS, kemudian ada sistem suspensi, terakhir sistem kemudi, ada power steeringnya juga. Jadi banyak, tapi ini dipelajari selama 1 tahun. Ya, kita masuk ke kopling. Iya. Di kopling sini, ini ya, Biar dulunya. jadi tujuan belajar sistem kopling ini. Ini nanti materi akan saya share di Google Classroom, ya. Jadi saya hanya memandu sedikit saja di sini karena waktu kita juga, karena kalau waktu di Zoom ini hanya 30 menit maksimal. Terus kasihan juga kan kalian pakai datanya ya. Iya, enggak Ya, apa-apa lah, Bu. Bu. Nah, enggak apa-apa Enggak ya. apa-apa, Bu, santai. Enggak apa-apa, Bu. Ini tadi. Nah. Oh, ada di kapal. Langsung. Lagi perang, Bu. Kalau ada suaranya di mute itu. Ributnya. Ributnya. Nah, di mute. Mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan. Wih, mic-nya dimatikan. Ini ya yang ributnya ya. Mute all. Nah, ini ya. Ini jelasnya. Ini ada namanya kampas kopling. Terus di sini ada punya mau kali, Jeb? Ribet, Bah. Ini siapa tuh? Lagi main perang-perangan kayaknya nih. Ali, kau matikan juga, Ali. Matikan juga kau. Oke, Bos. Ini yang paling bawah nih, bawah nyali. Oke. Siapa itu yang di bawah nyali? Coba matikan, Yohanes Kaso, coba. Saya belum bisa lihat nih partisipannya siapa aja. Partisipan. Siapa yang belum mati? Oh. Jason, matikan dulu mic-nya. Aswar, matikan dulu mic-nya. Akbar juga mic-nya dimatikan. Jason, mic-mu dimatikan. Aswar dimatikan. Kasih mati kopinya mana? Malwin, speakernya dimatikan, Malwin. Oke, sip, videonya nggak usah, biar kelihatan wajahmu asli apa enggak. Oke,
Nah, kita masuk ke gambar yang ini. Kopling. Jadi saya pintas-pintas saja ya, karena nanti ada tugas. Nah, di sini ada gambar. Jadi kalau kopling itu sebenarnya komponen utamanya itu dua. Ada kanvas kopling, ada tutup kopling. Nah, ada kanvas kopling, ada tutup kopling. Nanti di sini bisa dieksplor. Nah, saya minta kalian juga aktif di rumah. Kalau di bengkel dekat rumahmu atau mau jalan kemana, nanti ketemu bentuknya seperti ini, kamu foto. Foto, ya seperti waktu kelas 1, khususnya yang 1 TKR 2 waktu itu ya. Foto, baru nanti kamu cari nama komponennya di sini ya. Di sini. Yang mana sih namanya kanvas? Yang mana namanya paku kelingnya di sini? Yang mana? Ini namanya apa? Nah, ini tutup kopling ada 2 jenis. Ada yang pegasnya seperti ini, pegas diafragma, ada yang namanya pegas koil. Nah, di mobil-mobil yang sekarang memakai ini, semuanya pegas diafragma. Di sini ada release bearing. Nah, cara kerjanya ini ya. Jadi di mobil kita tuh ada pedal kopling sama pedal rem, ada pedal gas. Nah, ada khusus pedal kopling. Nah, ketika pedal kopling ini diinjak, ini kebetulan jenis hidrolik ya. Jadi kalau kita injak, di sini ada tabung yang isinya minyak minyak kopling, minyak rem. Ini ya. Ini ditekan, ya. Maka hidrolis yang ada di sini, cairan yang ada di sini diteruskan ke sini. Akibatnya ini akan tertarik gitu ya. Bukan tertarik sih. Ini terlalu singkat ya. Artinya ini akan menekan ke sini ya. Atau saya setelkan video ya sebentar ya. Bentar dulu. Kedengaran ya? Stop share. Ada kedengaran suara-suara ya? Ada Bu, ada. Ada Bu, ada. Ada Bu, ada. Oke, bentar ya. Nah, ini. Kelihatan ya? Oke. Jadi di sini ada engine, di sini ada kopling, ini tulisannya clutch ya. Ini covernya. Nah, ini transmisi. Ya. Nah, ini pedal kopling yang menggunakan kawat. Kayak rem sepeda yang zaman dulu itu kan pakai kawat tuh. Nah, bisa bayangkan itu ya, kalau ini ditekan, maka dia akan menarik ini garpu pemindah, kemudian akan memindahkan ini release bearing. Kita lihat ya, misalnya kita masukkan gigi 1. Gigi 1 ini ditekan. Nah, kita ulang ya. Jadi gini. Kopling ini menghubungkan putaran dari engine ke transmisi. Pada saat ini posisinya terhubung, ya. Nah, kalau kita mau memindahkan gigi ke gigi 1 ini pas posisi terhubung ya. Nah, kalau kita mau memindahkan gigi ini ke sini, ini gigi 1, maka pedal kopling harus diinjak. Kenapa? Karena putaran mesin ini masih terhubung ke transmisi. Ya. Nah, bagaimana cara memutusnya? Kita injak pedal kopling. Coba kita arahkan ke gigi 1. Oke, dilihat. Tekan.
baru ini dipindahkan. Maka putaran engine ini diteruskan. Sebenarnya putaran engine itu ke sini, turun, ini, naik, baru dia bisa mutar poros yang ini ya. Kenapa? Karena poros ini dengan poros ini tidak terhubung. Karena tidak terhubung, aduh, Makanya harus pencet kopling. tinggal 10 menit lagi. Oke. Nah, nanti kalau ini saya kirim gambarnya, nanti kalian bisa mainkan ya, masukkan ke gigi 2. Nih. Kita lihat ya proses yang ini ya, kalau kita pindah gigi 3. 4. Ini 4. Kembali lagi. Ini nanti dilihat gambar-gambar nama-nama komponennya ya, nama-nama komponennya. 1. Tekan ya, ditekan. Tidak terhubung nih, tidak terputar. Nah, baru terhubung. 2, tekan lagi, belum berputar. Sudah terhubung? Ya. Oke, 3. Tekan lagi, pindah. Oke. Bu, saya bingung transmisi kok begitu nanti. Setelah ini baru kita pelajari. Memang sebenarnya lebih asik kalau belajar secara langsung ya, tapi harus sabar. Iya. Iya, Bu. Betul tuh, Bu. Susah Langsung. paham. Iya, Bu. betul, Bu. Betul itu, Bu. Aduh. Saya matikan. Begini, Bu. Baru ngelek lagi, Bu. Iya, Bu. Kalau ingin jelek ngelek-ngelek, Bu. Baik, ngeleknya, Bu. Bisa dipahami. Tidak apa-apa. Patah-patah, Bu. Jadi nanti kalau ada masalah, aduh bagaimana nih jaringanku, enggak usah dipikirkan. Pokoknya nanti kita selalu komunikasi, kan ada juga grup grup Google Classroom. WA. WA. Tuh, Bu. Jaringan 99 plus, Bu. Oke. Bentar. Jadi nanti saya mau masuk di LKS. Nanti saya share juga. Ini ada LKS ya. Boleh di print, enggak tahu gimana caranya lah, atau satu ada yang print, nanti siapa yang kasih bagi gitu ya. Atau kalau kalian memang mau minta saya, Bu, di print nanti saya ambil di sekolah, boleh, enggak masalah. Ya. Nah, di sini ada LKS, gambar kerja siswa. Nah, ini di sini ada gambar, di sini ada nama komponen nomor 1, ini namanya apa? Misalnya namanya kalau yang ini namanya pressure plate, plat penekan. Fungsinya apa? Untuk menekan plat kopling. Di sini tulis ya. Pressure plate. Fungsinya untuk menekan plat kopling. Kedua, apa lagi di sini? Di sini ada namanya plat kopling. Fungsinya apa? Begitu ya? Oke, Bu. Oke, Bu. Terus? Minta datanya, Bu. Iya, minta datanya, Bu, nanti, Bu. Ya, nanti sama sekalian videonya saya share. Kemudian ada lagi job sheet. Nah, ini job sheet-nya harusnya kita kerjakan pada saat di bengkel. Tapi siapa tahu nanti kamu di tempatmu ada bengkel, terus mau ngecek, oh aku mau lihat tabungnya minyak kopling. Nah, dicek, ada maksimum, ada minimum. Berada di antara mana? Kalau misalnya dia di antara ada di antara minimum dan maksimum, berarti kesimpulannya baik. Gitu ya. Kalau kurang di bawah minimum berarti harus ditambah. Gitu ya. Kalau lebih biarin aja gitu ya. Nah, kemudian ini sebisa mungkin kalau kalian memang dekat bengkel, eksplorasi ya, cari ini, ini gimana caranya mengukur ketinggian pedal kopling nih. Tapi enggak dipaksa ya, enggak dipaksa. Ini namanya ada lagi namanya buang angin, membuang angin dari saluran minyak kopling. Gimana caranya? Sebenarnya bisa nanti kita kerjakan pada saat sekolah. Oke, saya mau kerjakan. Wow, Malwin. Materinya juga ya sudah ya. Malwin. Nanti. Saya foto dulu ya buat absen. Coba Ya, Bu. Foto, Bu. videonya dibuka. Cepat
menit lagi. Ay, Jepri lagi. Hai, maluin lagi. Si Ali lagi. Siapa ini? Oppo. Ini siapa ini? Oke, saya foto ya. Ganti namanya tuh yang Oppo tuh. Ramadan gelap, Ramadan. Aditya, Bu. Woi, Madan, Aditya, mana Bu. muka? Madan. Ramadan gelap. Madan, mukamu Madan. Aditya Kasih Dwi belum. Mardianto. Apa Ramadan memang gelap ya? Denis manis. Baik. Jangan, Cok. Oke, saya foto ya. Saya Si foto. Denis. Senyum. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, mantap. Sebentar ya, saya Nice. foto. Bebas. Bentar, saya foto ini dulu. Si Ali. Si Ali barbar. Oh, diam kau. Boy, Malvin, ku kira cewek tadi. Aswar. Oke, yang masuk di kelas ini ada 20 orang. Untuk sikitnya. Ya mungkin mungkin masalah jaringan, mungkin masalah pakai data, mungkin masalahnya masih tidur. Gitu kan? Masalah keluarga mungkin ada. Nah, ada si Tober ini, Tober. Tober, Randi yang dada Kakak ya. Yep, Ada, Randi yang Tadi masih dada. tidur, Bu. Masih tidur deh tuh, Bu. Masih tidur, Bu, di kos. Jadi gini ya anak-anak, pesan saya. Jadi nanti saya share di GCR, Google Classroom. Tolong dikerjakan. Waktunya 1 minggu. Kerjakannya itu, jadi ada, nanti kalau kamu buka di di PowerPoint, di bagian belakang itu ada 4 soal, itu dijawab. Ya. Kemudian LKS-nya juga dijawab. Kemudian yang job sheet-nya itu kalau bisa dijawab. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Tapi harus berusaha supaya pintar. Jadi dalam keadaan apapun, Siap, Bu. kalian harus lebih smart. Bagaimana caranya supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Tujuan pembelajarannya itu Masih ya. memahami tentang kopling dan perawatan kopling. Ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, tinggal 2 menit kita maksimumkan ya. Oke, Bu. Bicara dulu, Bu. Bu, udah absen nggak, Bu? Sudah saya foto tadi, terlambat sudah. Ketinggalan. Ulang. Nanti untuk jaga-jaga, kalian screenshot sendiri ya. Oke, Bu. Oke lo. Mana Bu. tereses nih, yo? Tereses macam mana? Ini. Caranya pergi berdiri di cermin. 3 jari. Udah bisa. Oh, Akunnya tuh. Ini. ini ada Maswar, ada Effendi. Aswar. Ya, nanti tugasnya saya kasih ya. Ini nanti saya Pulang. pulang kemana? Ya, Bu. Oh, enggak, Bu. Enggak, Bu. Ini saya kasih. Jen. Wah. Terus ini materi Kenapa ada suara angin tuh? ya, Kipas angin. saya kasih. Aduh, parahnya. Oke. Pakaian jawab buku. Nanti kalau ada usul, misalnya Bu, kami pingin Bu fotokopi, nanti ketua RT yang ambil di rumah saya, di sekolah, enggak apa-apa, boleh. Ya. Nggak tahu kalau orang bunyi mau titip di speed, boleh, kasih tahu. Nanti timarahan gitu lah, Bu. Gen E saja, Gen E, pakai Gen E. Oh, oke. Ada yang canggih lewat WA, kenapa mau pakai yang simple? Oke. Siapa yang tinggal di luar Tarakan ini selain Bunyu? Saya. Siapa?
Maluin Juata. Banyak. Saya tutup ya. Oh ya, Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, pesan saya jaga kesehatan. Baru aku masuk nih. Oke, Bu, siap. Oke, Bu, Siap, pasti, Bu. Bu. Saya kasih masuk dulu Sian. Baru masuk. JP, Baru masuk. Pesan saya jaga kesehatan, jangan banyak bergadang dan jaga keselamatan.